Dari Syuaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai ahli sihir. Ketika ahli sihir itu sudah lanjut usia, ia berkata kepada rajanya, "Sesungguhnya aku sekarang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, aku meminta kepada Tuhan untuk mengirimkan seorang pemuda dan aku akan mengajarinya ilmu sihir." Raja itu pun mengirimkan seorang pemuda untuk belajar ilmu sihir. Namun di tengah perjalanan ke rumah ahli sihir, ia bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian, pemuda itu berhenti untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta itu. Oleh karena itu, ia terlambat datang ke tempat ahli sihir. Ketika pemuda itu sampai ke tempat ahli sihir, maka pemuda itu dipukul. Kemudian ia mengadukan kepada pendeta, dan si pendeta itu berkata, "Apabila engkau takut terhadap ahli sihir itu, maka katakanlah bahwa keluargamu menahanmu, dan apabila engkau takut terhadap keluargamu, maka katakanlah bahwa ahli sihir itu menahanmu." Suatu hari, ketika dalam perjalanan, dijumpai di tengah jalan seekor binatang yang sangat besar, sehingga orang-orang tidak berani meneruskan perjalanan. Pada saat itulah si pemuda berkata, "Nah, hari ini aku akan mengetahui ahli sihirkah yang lebih utama ataukah pendeta." Pemuda itu mengambil batu seraya berkata, "Ya Allah, apabila ajaran pendeta itu lebih engkau sukai, maka bunuhlah binatang yang sangat besar itu, agar orang pun dapat meneruskan perjalanannya." Kemudian ia lemparkan batu itu, dan matilah binatang itu, sehingga orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanannya. Ia lalu mendatangi pendeta itu dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Pendeta itu berkata, "Wahai anakku, kamu sekarang lebih utama dari aku, karena kamu telah menguasai segala yang aku ketahui. Dan ketahuilah, kamu nanti akan mendapat ujian. Namun ingatlah, apabila kamu diuji, janganlah kamu mengatakan namaku." Setelah itu, pemuda tadi dapat menyembuhkan orang buta, penyakit belang, dan berbagai jenis penyakit lain. Tersebarlah berita bahwa kawan raja sakit mata hingga buta, dan sudah diusahakan kemana-mana, namun belum juga sembuh. Kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan membawa beraneka macam hadiah dan berkata, "Seandainya kamu dapat menyembuhkan aku, akan aku penuhi semua permintaanmu. Pemuda itu menjawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seseorang, namun yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Apabila kamu beriman kepada Allah Ta'ala, niscaya
aku akan berdoa kepadanya agar menyembuhkan penyakitmu. Maka berimanlah orang itu kepada Allah Ta'ala dan sembuhlah penyakitnya. Orang itu datang ke tempat sang raja dan duduk bersama sebagaimana biasanya. Kemudian sang raja bertanya kepadanya, "Siapakah yang menyembuhkan matamu itu?" Ia menjawab, "Tuhanku." Sang raja berkata, "Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Maka raja itu langsung menyiksanya, sehingga orang itu menunjuk kepada pemuda tadi. Maka dipanggillah pemuda itu, dan berkatalah sang raja kepadanya, "Hai anakku, sihirmu sangat ampuh, sehingga dapat menyembuhkan orang buta, penyakit belang, dan kamu bisa berbuat ini dan itu." Pemuda itu menjawab, "Sesungguhnya yang bisa menyembuhkan hanya Allah Ta'ala." Maka disiksalah pemuda itu sehingga ia menunjuk kepada sang pendeta. Maka dipanggillah pendeta itu. Raja itu pun berkata kepadanya, "Kembalilah kamu kepada agamamu semula." Tetapi pendeta itu tidak mau. Kemudian raja itu menyuruh untuk menggergajinya dari atas kepala sehingga badannya terbelah dua. Kemudian dipanggillah kawan raja itu dan dikatakan kepadanya, "Kembalilah pada agamamu semula." Tetapi orang itu tidak mau. Ia pun digergaji dari atas kepala sampai badannya terbelah dua. Kemudian dipanggillah pemuda itu. Raja itu kemudian berkata, "Kembalilah pada agamamu semula." Tetapi pemuda itu menolak. Kemudian ia diserahkan kepada pasukan dan memerintahkan untuk membawanya ke suatu gunung. Ketika sampai di puncak gunung, paksalah supaya kembali kepada agamanya semula. Bila tidak, lemparkan ia dari atas gunung biar mati. Pasukan itu pun membawa pemuda tadi ke puncak gunung, dan di sana pemuda itu berdoa, "Ya Allah, hindarkan aku dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki." Kemudian bergoncanglah gunung itu sehingga pasukan tadi bergulingan dari atas gunung. Pemuda itu mendatanginya, dan sang raja bertanya keheranan, "Apa yang diperbuat oleh pasukan itu?" Pemuda itu menjawab, "Allah Ta'ala telah menghindarkan aku dari kejahatan mereka." Pemuda itu ditangkapnya dan diserahkan kembali kepada sekelompok pasukan yang lain untuk membawa pemuda itu naik kapal untuk menenggelamkan di tengah lautan. Pasukan itu membawanya naik kapal. Kemudian pemuda itu berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan yang Engkau kehendaki." Kemudian kapal itu terbalik dan tenggelamlah mereka. Pemuda itu pun kembali kepada sang raja, dan sang raja bertanya lagi keheranan, "Apakah yang diperbuat oleh pasukan itu?" Pemuda itu menjawab, "Allah Ta'ala telah menghindarkan aku dari kejahatan mereka." Kemudian
pemuda itu berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya kamu tidak akan bisa mematikan aku sebelum kamu memenuhi permintaanku." Raja bertanya, "Apakah yang kamu inginkan?" Pemuda itu menjawab, "Engkau harus mengumpulkan orang banyak dalam satu lapangan, dan saliblah aku di sana di sebuah tiang. Kemudian ambillah anak panahku dari tempatnya, serta letakkanlah pada busurnya. Kemudian bacalah dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Kemudian lepaskanlah anak panah itu ke arahku. Apabila kamu berbuat seperti itu, maka kamu akan berhasil membunuhku." Mendengar yang demikian, raja itu mengumpulkan orang banyak di salah satu lapangan dan menyalib pemuda itu di atas tiang. Kemudian ia mengambil anak panah dari tempatnya dan diletakkan pada busurnya. Kemudian ia membaca dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Dan dilepaskanlah anak panah itu ke arah pelipisnya. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya pada pelipis yang terluka, lalu ia pun mati. Pada saat itu juga serentak orang-orang berkata, "Kami beriman dengan Tuhannya pemuda itu." Ada seorang yang menyampaikan berita itu kepada sang raja seraya berkata, "Tahukah kamu apa yang kamu khawatirkan sekarang telah menjadi kenyataan? Demi Allah, kekhawatiranmu tidak ada gunanya sama sekali, karena orang-orang sudah beriman." Kemudian raja itu menyuruh membuat selokan yang besar pada setiap persimpangan jalan. Di dalamnya dinyalakan api. Kemudian memerintahkan kepada siapa saja yang tidak mau kembali pada agama semula, maka akan dilemparkan ke dalam selokan. Perintah itu dilaksanakan. Ada seorang wanita yang berpegang teguh pada agama yang hak, namun ia membawa bayinya dan merasa sangat kasihan kepada anaknya kalau ia beserta anaknya masuk ke dalam selokan. Akan tetapi bayi itu berkata, "Wahai ibu, sabarlah, karena kamu berada dalam kebenaran." Hadis riwayat Muslim, diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, Perjalanan Menuju Taman Surga, karya Imam Nawawi. Semoga bermanfaat dan membawa hikmah.